Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Kelana dari kelas D4D. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Cloud Computing, dosen pembina dari Bapak Bima Ramadan Pradian Dian Palevi. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya, Cantika Kelana, Rahmadani Restari, Amelia Eka Wulandari, Nur Rahmatus Saadia, Novita Luna Pratiwi. Baik, di sini kami akan membahas 6 konten. Yang pertama ada arsitektur cloud computing, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, on-premise server versus cloud, dan containerization. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, definisi cloud computing. Cloud computing menyediakan resource komputasi seperti penyimpanan dan infrastruktur sesuai permintaan. Sebagai layanan melalui internet, dengan sistem seperti ini, pengguna individu dan bisnis tidak perlu lagi mengelola sendiri resource fisik mereka dan hanya membayar layanan sesuai penggunaan. Arsitektur cloud computing, yang pertama ada komponen cloud. Di sini ada front end antarmuka pengguna, contohnya seperti browser, aplikasi mobile. Lalu yang kedua ada back end, server, storage, database, dan jaringan, diatur oleh provider. Dan yang terakhir ada ilustrasi gambar arsitektur cloud. Lalu yang kedua ada deployment models. Yang pertama ada private clouds untuk satu organisasi, contohnya seperti VMware, public cloud, terbuka untuk umum, contohnya AWS dan Google Cloud. Lalu ada hybrid cloud, gabungan private plus public. Lalu ada community cloud untuk kelompok khusus, contohnya bank. Lanjut ada di service models. Yang pertama ada IaaS, infrastruktur, contohnya seperti virtual machine, PaaS, platform pengembangan, contohnya database dan runtime. Dan yang terakhir SaaS, aplikasi siap pakai, contohnya Gmail. Oke, lanjut di infrastruktur as a service IaaS. Definisi IaaS, Infrastructure as a Service, adalah model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur TI virtual seperti server, penyimpanan storage, jaringan, dan sistem operasi melalui internet. Fungsi utama IaaS memberikan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan, menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan mengolah perangkat keras fisik, dan yang terakhir cocok untuk hosting aplikasi, website, atau layanan TI, layanan IT. Oke, lanjut di contoh layanan IaaS, Amazon EC2 Elastic, Compute Cloud, penyedia mesin virtual di AWS, Google Compute Engine, mesin virtual di Google Cloud Platform, dan yang terakhir Microsoft Azure Virtual Machine, solusi VM dari Microsoft Azure. Oke, yang selanjutnya di sini ada kontrolas infrastrukturnya. Di sini pengguna IaaS memiliki kontrol penuh atas yang pertama sistem operasi, software perantara, terus aplikasi, konfigurasi jaringan, dan keamanan. IaaS ini cocok untuk development dan tim IT yang ingin fleksibilitas dan kontrol tinggi tanpa harus mengelola perangkat keras fisik. Eh, Yang selanjutnya juga IaaS ini ada bayar sesuai penggunaan. Ini model IaaS menerapkan skema pay as you go, artinya pengguna hanya membayar sumber daya yang digunakan, misalnya CPU, kapasitas RAM atau bandwidth. Yang kedua, tidak perlu investasi awal yang besar untuk perangkat keras. Terus yang ketiga, cocok untuk startup dan perusahaan dengan kebutuhan fleksibel dan skalabel. Yang selanjutnya ini ada platform as a service, PaaS. Ini definisinya adalah layanan cloud yang menyediakan platform pengembangan lengkap termasuk runtime serta sistem operasi, database, dan tools pengembangan tanpa harus mengelola infrastruktur di baliknya. Ini bertujuan untuk mempermudah development dalam membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi lebih cepat dan efisien. Next, di sini ada contoh layanan PaaS. Yang pertama ini ada Heroku. Ini mendukung berbagai bahasa pemrograman. Cocok untuk startup dan proyek kecil. Yang kedua ini ada Azure
App Service. Ini layanan dari Microsoft yang mendukung pengembangan aplikasi web dan mobile secara cepat. Yang ketiga ini ada Google Apps Engine. Ini platform PaaS dari Google. Oke, next. Di sini ada fokus pada pengembangan aplikasi. PaaS membedakan development dari yang pertama itu ada konfigurasi server, yang kedua manajemen sistem operasi, yang ketiga ada patching dan security update. Terus di sini juga sehingga mereka bisa fokus sepenuhnya pada yang pertama itu menulis kode, m- m- yang kedua terus merancang fitur, yang ketiga mengoptimalkan platform aplikasi. Terus ini ada juga dukungan untuk development otomatis. PAS juga mendukung yang pertama CI atau CD Continuous Integration dan Development. Yang kedua scaling otomatis. Yang ketiga monitoring dan login bawaan. Terus development aplikasi dapat dilakukan hanya dengan satu perintah tanpa perlu mengatur infrastruktur manual. Software as a Service atau SaaS adalah model pelayanan cloud di mana perangkat lunak disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan, lalu diakses oleh pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau menjalankan aplikasi di perangkat mereka sendiri, cukup dengan koneksi internet dan browser atau web client. Karakteristik utama SaaS. Yang pertama adalah berbasis cloud. Aplikasi berjalan di server milik penyedia layanan. Yang kedua, akses mudah, dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Yang ketiga, tidak perlu instalasi lokal, cukup menggunakan browser atau aplikasi ringan. Yang keempat, berlangganan, subscription atau batch, umumnya menggunakan model pembayaran bulanan atau tahunan. Update otomatis, fitur dan keamanan selalu diperbarui secara otomatis oleh penyedia. Yang terakhir adalah skalabilitas tinggi, dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan pengguna. Contoh layanan SaaS. Yang pertama adalah Google Workspace, layanan produktivitas yang mencakup Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, dan lainnya. Selanjutnya adalah Microsoft 365, termasuk Outlook, Word, Excel, PowerPoint, dan OneDrive yang bisa diakses secara online. Keunggulan SaaS. Yang pertama, tidak memerlukan instalasi manual di setiap perangkat. Yang kedua, pengguna cukup login untuk memulai bekerja. Yang ketiga, pemeliharaan, update, dan keamanan ditangani oleh penyedia layanan. Yang keempat, cocok untuk kolaborasi dan kerja jarak jauh. On-premise server adalah infrastruktur server yang ditempatkan dan dioperasikan secara fisik di dalam lokasi organisasi atau perusahaan sendiri. Misalnya di ruang server internal. Semua perangkat keras dan perangkat lunak dikelola langsung oleh tim IT internal. Baik, di sini ada karakteristik utama on-premise server. Ada 4 fitur yaitu yang pertama yaitu kontrol penuh oleh pengguna. Seluruh pengguna sistem, keamanan, dan data sepenuhnya dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua adalah biaya awal tinggi. Membuat investasi besar di awal untuk pembelian perangkat keras, lisensi perangkat lunak, seperti biaya perawatan dan listrik. Yang ketiga yaitu cocok untuk data sensitif. Ideal untuk organisasi yang memiliki kebutuhan tinggi akan privasi dan relasi, seperti lembaga keuangan, militer, ataupun kesehatan. Yang keempat yaitu skalabilitas terbatas. Untuk menambah kapasitas, pengguna harus membeli dan memasang perangkat tambahan secara manual yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Oke, next. Di sini ada containerization. Di sini ada definisi dan konsep.
Untuk containerization adalah teknologi virtualisasi ringan yang memungkinkan aplikasi dan semua dependensinya dikemas ke dalam satu unit yang disebut kontainer. Kontainer berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan dari laptop pengembang hingga server produksi. Berbeda dengan virtual machine, kontainer tidak membutuhkan sistem operasi terpisah untuk setiap instance. Semua kontainer berbagai kernel dari host sehingga lebih ringan dan cepat. Next. Teknologi terkait containerization ada dua, yaitu Docker dan kedua adalah Kubernetes. Yang ke satu yaitu Docker adalah platform populer untuk membuat, mengelola, dan menjalankan kontainer. Yang kedua yaitu Kubernetes, sistem orkestrasi untuk mengelola banyak kontainer secara otomatis, termasuk penjadwalan, pengeskalaan, dan pemulihan. Next. Di sini ada perbandingan dengan virtual machine. Di sini untuk fiturnya yaitu ukuran, startup time, resource usage, OS, dan portabilitas. Untuk kontainernya sendiri seperti ini dan untuk virtual machine-nya seperti ini. Oke, next. Untuk manfaatnya sendiri yaitu ada 4, yaitu portabilitas, bisa dijalankan di mana saja selama ada runtime container. Dan untuk efisiensi menggunakan sumber daya lebih hemat dibanding virtual machine. Yang ketiga yaitu skalabilitas, mudah digandakan dan dikelola secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu isolasi aplikasi, setiap kontainer bekerja secara independen. Cocok untuk arsitektur microservice ataupun CI atau CD. Oke, next. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.